Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, ada seseorang di sini yang ingin berubah demi bisa bersama kamu lagi. Wah, siapa dia? Oke, kita akan tarik energinya. Siapakah di sini seseorang yang ingin berubah demi kamu? Kartu pertama aja yang keluar udah The Lovers di sini. Kalau aku melihat sih energinya, dia ini orang yang sering on off gitu hubungannya dengan kamu. Jadi orang ini orang lama sih ya, orang yang memang sudah sempat dekat dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu. Nah, dia ini masih memiliki keterikatan sama kamu, masih ada rasa sayang sama kamu, masih ada rasa cinta. Bahkan di sini the bottom of the deck-nya aja two of one-nya reverse ya, berarti memang hubungan kalian sudah tidak sehangat dulu, sudah tidak seintim dulu, bahkan sudah ada perasaan kayak sudah bosan atau sudah tidak tertarik lagi, sudah tidak menarik lah hubungan ini, sehingga aku melihat di sini sebelah pihak ada yang memilih untuk pergi, tapi sebelah pihak yang nggak mau pergi dari hubungan ini, masih ingin tetap memperjuangkannya, karena aku melihat salah satu yang tidak mau pergi ini itu takut akan sendirian, takut akan tidak bertemu dengan sosok kamu seperti kamu lagi, takut tidak bisa merasa nyaman dengan yang lain seperti itu. Jadi ini aku lihat energi dia yang masih tertarik sama kamu, masih cinta, bahkan masih sayang bahkan sama kamu. Dan biasanya kalau the lovers ini kan hubungannya on off, itu biasanya tentang, bisa jadi tentang perselingkuhan atau dia punya masalah pribadi. Intinya dia meninggalkan kamu itu cuman pasti gara-gara hal-hal yang egois, atau ya dia ingin menghindari kamu karena mungkin dia merasa apa ya, mungkin insecure atau ada yang lain, ada pilihan lain lah intinya gitu ya, ada pilihan lain. Bisa jadi dia memang selingkuh atau ada pasangan lain, atau bisa jadi pilihan lainnya misalkan pekerjaan, keluarga, masalah pribadi seperti itu. Dan the lovers juga aku melihat orang ini walaupun kalian dipisahkan sejauh apapun atau dia berpisah dari kamu selama apapun, aku lihat selalu ada tarikan energi untuk bersatu kembali atau bersama kembali ya. Jadi memang hubungan kamu dengan dia on off. Terus juga aku melihat memang di sini ada belahan jiwa ya. Inilah yang membuat dia kayak selalu tertarik untuk datang lagi ke kamu seperti itu. Bahkan ini bukan hanya sebuah ketertarikan biasa ya, bukan hanya sebuah ketertarikan dari fisik atau apa, bukan, tapi ini juga aku lihat memang sudah menjuru ke gairah seksual yang menggebu-gebu. Jadi kalau misalkan dia ngeliat kamu, dekat dengan kamu, itu kayak ada dorongan gairah gitu deh ya. Oke, jadi memang karena selain dia merasa bahwa kamu adalah belahan jiwa ya, jadi akan sulit untuk berpisah, maka akan sulit untuk melepas gitu ya. Kemudian ada Ten of Swords. Dan ya, aku melihat saat ini kamu dengan dia memang sudah berpisah atau mungkin sudah bercerai ya. Dan ya, aku lihat di sini sudah ada putusnya sebuah ikatan di antara kalian. Karena mungkin memang ada suatu masalah yang serius ya, sehingga kalian memilih untuk berpisah. Dan aku melihat di sini kayak dia harus menerima ya saat ini, kalau memang kamu memilih untuk mengakhiri hubungan ini ya, dia menerima. Intinya kayak tidak mau memaksakan kamu aja gitu. Kalau misalkan kamu ingin berpisah dulu dari dia karena kamu ingin menenangkan hati, ya udah kita sendiri-sendiri aja dulu kayak gitu.
Terus itu juga aku melihat memang perpisahan ini terjadi itu karena masalah tentang pengkhianatan atau ketidaksetiaan dia terhadap kamu. Terus juga aku melihat dia orang yang selama ini terlalu dramatis banget ya. Bahkan dia selalu berlomba-lomba mencari perhatian kamu dengan bertindak sebagai seolah-olah dia korban, seolah-olah dia sengsara, seolah-olah dia tersakiti, dikhianati seperti itu. Padahal sebenarnya dia yang mengkhianati kamu. Dan dia adalah orang yang selalu gagal dalam merubah perilaku dia selama ini. Bahkan mungkin terakhir kali kamu berpisah dengan dia pun sampai ketemu lagi tuh nggak ada perubahan juga. Sikapnya tetap sama, tingkah lakunya tetap sama gitu ya. Nah, makanya di sini aku lihat kayak dia ingin berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi agar bisa dengan kamu. Karena di sini dia melihat kayak kamu tuh udah paham banget lah tentang dia gitu. Makanya di sini mungkin bisa jadi kamulah yang meninggalkan dia gitu. Karena apa ya, kamu udah paham banget dia nggak pernah bisa berubah dan dia tahu kamu udah kecewa banget sama dia kayak gitu. Apalagi di sini ada the devil reverse. Dia pun sebenarnya merasa kesulitan untuk mempertahankan tindakan keseimbangan dia terhadap hubungan ini ya, karena memang dia tidak bisa menyadari bahwa dia itu sering mengabaikan kamu, bahkan sering berselisih paham tentang dengan kamu ya. Dia selalu menuntut apapun tentang kamu gitu ya, sehingga terjadilah permusuhan atau masalah yang cukup besar lah ya di sini. Bahkan aku lihat di sini karena dia sering mengabaikan kamu, juga mungkin dia mungkin selama ini memiliki pilihan antara kamu dengan pasangan dia yang lainnya, terus juga antara kamu dengan pekerjaannya, sehingga dia selama ini tidak memprioritaskan hubungan dia bersama kamu gitu ya. Bahkan memang aku melihat dia ini kayak sulit gitu untuk meluangkan waktu, bahkan untuk menjadwalkan ya, kayak membuat jadwal untuk 50-50 deh gitu ya, atau paling enggak apa ya, ada untuk kamu, ada untuk pekerjaan, ada untuk selingkuhan kayak gitu. Dia kayak nggak bisa gitu mengatur itu gitu, karena mungkin memang padat banget gitu pekerjaannya. Terus itu juga dia bingung mau membagi waktunya antara pekerjaan, kamu, selingkuhannya. Seperti itu ya. Jadi ya aku lihat di sini dia tahu kamu kecewa banget. Makanya ketika kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia, ya udah dia menerima keadaannya. Gitu. Nah, kalau aku lihat dari Two of Swords energi kamu sekarang berada pada situasi yang bisa dibilang kayak gencatan senjata, atau intinya kayak untuk sementara waktu kayak lebih memilih untuk berpikir aja deh ya, atau menghindari pertengkaran ya, tidak mau menyebabkan masalah. Dan aku lihat juga di sini kamu paham banget selama kamu bersama dia selalu tidak bisa menyepakati masalah-masalah tentang hubungan kalian yang sudah krusial di sini, sudah besar gitu ya. Entah apa, mungkin bisa jadi dia berulang kali selingkuhin kamu, atau mungkin sejak awal dia tidak bisa melepaskan selingkuhannya, atau masalah krusialnya misalkan dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga untuk kamu tuh kayak nggak ada waktu gitu ya. Nah, sehingga saat ini kamu kayak memilih untuk sendiri dulu berpikir, dan butuh ruang untuk bernafas dan butuh waktu untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya dari situasi yang nantinya kamu akan mengambil suatu keputusan dari situasi ini ya. Kamu lagi cari solusi gimana yang terbaik dan untung ruginya gimana nih kalau aku mengambil suatu keputusan A atau aku mengambil keputusan B, kira-kira gimana ya gitu. Kemudian aku melihat di sini mungkin kamu masih ragu-ragu untuk memutuskan ya keputusan apa yang harus kamu ambil. Aku lihat di sini kayak masih ada keraguan ya. Untuk move on kah atau untuk tetap bertahan kah, itu masih menjadi pemikiran kamu saat ini, karena kamu juga harus bisa mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau misalkan kamu memilih untuk move on, berarti ya kamu harus siap untuk melupakan dia dan tidak ada lagi di dalam kehidupan kamu. Dia tidak akan ada lagi di dalam kehidupan kamu, dan kamu harus tegas bahwa ketika dia nanti misalkan nih suatu saat datang ya kamu nggak akan luluh gitu, misalkan seperti itu. Atau bisa jadi kamu juga mempersiapkan nantinya kalau misalkan kamu memilih untuk bisa bersama dia, ya kamu harus bisa memaklumi dia terus
ya, dengan pekerjaannya, atau mungkin ke depannya tidak akan menutup kemungkinan dia juga akan bisa selingkuh atau masih akan tetap dengan selingkuhannya kayak gitu. Ya, jadi saat ini aku lihat kayak dia deh menenangkan diri aja dulu ya sambil berpikir. Terus aku lihat the Fool, ada sesuatu yang baru kamu mulai, bisa jadi kamu sudah memulai hubungan dengan orang baru nih, tapi nampaknya kayak belum siap untuk berkomitmen ya. Aku lihat di sini kalau misalkan ini tentang orang baru ya, kamu kayak sudah mulai kenalan dengan orang baru ya, mulai berkomunikasi, mulai dekat gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu have fun dengan orang baru ini kalau misalkan ini tentang orang baru. Atau misalnya bisa jadi juga kalau misalkan tentang apa selain pasangan, mungkin ini pekerjaan baru. Ya bisa jadi kamu juga intinya saat ini kayak mungkin ada yang kalau enggak dari percintaan ya berarti dari pekerjaan atau hal-hal baru apa gitu yang saat ini sedang kamu mulai, walaupun kamu nggak tahu ya kedepannya akan seperti apa, tapi ya kamu jalanin aja gitu, walaupun kelihatannya tampak kayak tergesa-gesa atau ceroboh gitu, tapi ya aku lihat di sini kamu menikmatinya, kamu ya ngejalanin aja kayak gitu ya, kamu menikmati dan senang ngejalaninnya, walaupun di sini kamu nggak tahu sebenarnya akan seperti apa ke depannya, seperti itu. Kemudian ada death. Aku melihat kayak ada situasi kamu kayak nggak mau merubah hubungan ini. Kayak kamu juga sebenarnya nggak mau hubungan ini berubah. Kamu masih juga tetap ingin bersama dia atau ingin tetap apa sih namanya? Tetap bersama dengan dia lah kayak gitunya intinya ya. Tapi kamu sadar bahwa hubungan ini sudah terlalu menyakitkan, hubungan ini sudah harus ada perombakan atau perubahan kayak gitu ya. Kalau misalkan yang membuat hubungan ini terluka, yang membuat hubungan ini hancur adalah dia, berarti kamu harus sadar bahwa dia harus bisa berubah dulu sebelum dia bisa lanjut hubungannya dengan kamu. Jadi kamu kayak dengan tegas mengisyaratkan ke dia kalau kamu mau dengan aku, berubah dong sikapnya, jangan gitu lagi, jangan selingkuh lagi, tolong dong perhatiin aku, tolong dong kasih waktu untuk kita berdua gitu ya, atau sikap kamu jangan begitu, tingkah laku kamu jangan begitu, begini begitu lah gitulah ya, intinya di sini kamu kayak dengan tegas menunjukkan bahwa dia harus berubah. Kalau enggak ya udah nggak usah gitu loh ya, karena aku lihat di sini ada sesuatu atau ada seseorang yang harus benar-benar berubah secara signifikan, dan memang ini menyakitkan bagi kedua belah pihak. Tapi kalau misalkan hubungan kalian terus-menerus situasinya sama berulang-ulang, ada pola yang selalu sama terjadi dan pola itu ternyata memang menyakitkan, ya memang harus dirubah dulu. Kayak misalkan dia berulang kali berselingkuh ya, nah itu harus dirubah dulu, dianya jangan lagi selingkuh gitu kalau aku lihat di sini ya. Karena aku melihat di sini hubungan kalian ini memang masih dalam tahap pembelajaran ya, banyak pembelajaran yang terjadi di hubungan kamu bersama si dia, sehingga butuh untuk memperkuat dulu ya mental kaliannya, memperkuat dulu effortnya, cintanya, atau apapun ya. Jadi ketika nanti kalian dipersiapkan, misalkan kalian memang jodohnya, kalian dipersiapkan di suatu hari nanti kalian itu sudah bisa kuat gitu loh secara mental, terus itu juga tidak lagi dikekang, tidak lagi dipermainkan ya, kamu sudah bisa menghadapi situasi yang sama nanti di kemudian hari gitu. Jadi nggak diinjak-injak terus gitu loh maksudnya ya, biar kamu nggak selalu diinjak-injak terus. Oke, bagaimana energi dia kemudian? Di sini ada old school. Ada situasi yang kayak dia mempertimbangkan atau apa ya kalau ini ya,
mengkondisikan ya, mengkondisikan pemikiran dia tentang masa lalu dia, mungkin masa lalu dia bersama kamu, atau masa lalu dia dengan selingkuhan-selingkuhannya gitu ya. Intinya aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk mengkondisikan pemikiran dia yang membuat dia gelisah, membuat dia merasa tidak tenang, yang selalu memenuhi pemikiran dia sehingga dia kayak terganggu gitu ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-harinya dia. Tentang masa lalu sisi di ini aku lihatnya, karena ini aku lihat selalu berputar dan selalu berputar-putar di pikiran dia, selalu terulang-ulang terjadi peristiwa-peristiwa di kepala dia yang dulu pernah terjadi, entah itu di antara kamu dengan dia ataupun dia dengan yang lainnya, seperti itu. Ada Cupid Arrow di sini, berarti ada keyakinan dari dia bahwa sekarang tuh memang dia tuh bener-bener cinta sama kamu ya. Dia masih ada rasa yang tidak bisa untuk diungkapkan. Intinya di sini dia cinta sama kamu ya, dia cinta padamu, dan dia juga kaget, bisa ya kok aku cinta sama kamu gitu. Dia juga masih kayak tidak ya, bukan nggak yakin dia, tapi lebih kayak kaget gitu loh, kok bisa ya aku punya perasaan sama kamu, cinta sama kamu, seperti itu. Tapi dia yakin bahwa ini nih cinta terhadap kamu, bukan hanya sekedar ketertarikan gitu doang, enggak, tapi ini cinta gitu. Karena gini, kenapa dia kaget sampai dia cinta sama kamu, kok justru malah kaget ya? Karena sebenarnya dia ini adalah runner tuh artinya kan pelari ya. Sebenarnya dia ini masih takut akan keintiman dalam sebuah relationship ya, makanya hubungannya on off terus. Tapi karena dia cinta, dia nggak mau lepas dari kamu, karena dia punya ketergantungan sama kamu, paham ya? Nah, jadi dia ini takut akan keintiman sehingga dia selalu melarikan diri dari kamu. Setiap kali hubungan kalian sudah menjuru ke arah yang lebih sensitif, lebih intim, lebih intens, kamu pasti ngilang nih orang. Ya, pasti ngilang. Selalu melepaskan kamu, selalu melepaskan gairah itu, selalu pokoknya lari gitu, ghosting gitulah ya. Yaitu karena dia ini masih memiliki suatu ketakutan akan sebuah keintiman. Bisa jadi mungkin dulu punya trauma ya, entah trauma dari keluarganya kah, ya mungkin dia anak broken home, atau korban KDRT, atau dulu pas masih sayang-sayangnya dia ditinggalkan oleh pasangannya, atau gimana deh. Intinya ada suatu trauma gitu, sehingga membuat dia merasa takut ketika dia mau menjalani sebuah hubungan yang lebih intim gitu. Kemudian ada soulmate. Oke, aku melihat di sini entah ini memang kamu atau sebenarnya dia yang menganggap kamu bahwa kalian ini ada suatu koneksi jiwa. Nah, inilah yang akhirnya itu sulit gitu loh untuk bisa saling melupakan, untuk bisa saling mengikhlaskan, untuk bisa benar-benar move on, lepas gitu ya. Ya karena ini soulmate. Di situ ada the lovers, di energi dia ada the lovers, di energi kamu ada soulmate. Jadi sebenarnya kamu dengan dia itu masih sama-sama saling suka, masih sama-sama saling cinta. Hanya saja situasinya kayak tidak bisa dikendalikan oleh kalian kayak gitu, sehingga ya udah melepas. Apalagi di sini dia orangnya penakut ya, dia kayak orang yang nggak berani untuk memperjuangkan kayak gitu. Jadi walaupun kalian saling cinta dan saling memiliki koneksi jiwa, kayak hubungannya kayak sulit untuk diperjuangkan gitu. Apalagi aku lihat juga di sini kamu memiliki passion sama dia, kamu juga punya gairah, kamu punya bisa dibilang tuh kamu juga sebenarnya tergila-gila sama dia. Kamu merasa senang ketika kamu bersama dia, ada hasrat cinta juga terhadap dia, aku lihat di sini. Jadi sebenarnya kamu dengan dia tuh sama-sama saling sayang, sama-sama saling cinta, tapi karena mungkin dianya nggak memperjuangkan kamu dan kamunya juga capek memperjuangkan dia, kamu hanya berharap dia bisa memperjuangkan kamu, tapi ternyata nggak ada perjuangannya juga. Ya udah, kayak kamu kayak ya udah deh gitu. Apakah ini disebut kesalahpahaman? Ya nggak bisa disebut kesalahpahaman juga kalau memang kenyataannya dia nggak memperjuangkan kamu gitu ya, aku lihat di sini.
kamu juga punya gairah, punya rasa sama dia. Bahkan aku lihat kamu juga bucin, tergila-gila sama dia, punya hasrat yang mendalam terhadap dia, nampak. Tapi ya mau gimana lagi, ini harus diakhiri untuk memulai awalan baru, untuk bisa membebaskan dirimu, untuk bisa terlahir kembali, untuk bisa transisi dalam hidupmu. Karena memang kamu merasa hubungan ini sudah tragis, sehingga menyelesaikan hubungan ini pun dengan cara yang tragis gitu. Yaitu tadi, kamu mau pontang-panting berjuang untuk dia, tapi dianya mah nggak ada effortnya, kayak gitu. Sehingga menurut kamu kayak udah cukup sakit, cukup PHP, cukup berhayal, berhalusinasi nggak jelas, kayak gitu ya. Aku lihat di sini sudah banyak luka yang kamu pendam dan kamu rasakan di sini, sehingga ya aku lihat makanya di sini ada coffin atau peti mati ya. Kamu sudah ingin menutup dan mengubur itu semua gitu, karena aku lihat di sini udah terlalu sakit kamunya, sudah terlalu capek, sudah terlalu sengsara lah, bisa dibilang kayak gitu ya, menjalani hubungan dengan dia. Makanya di sini kamu memilih untuk mengakhiri dan memulai awalan baru dalam hidupmu. Entah mungkin memang bertemu dengan orang baru, menjalani hubungan dengan orang baru, atau lebih berfokus pada karir, keuangan, cita-cita, pencapaian, kestabilan hidup, atau apapun itu. Intinya di sini ada coffin, hubunganmu dengan si yang lama kamu akhiri dan melangkah maju untuk kehidupan yang baru, yang membuka lembaran baru, seperti itu. Inilah yang terjadi antara kamu dengan dia. Mudah-mudahan resonate ya. Jadi aku melihat ya, dia ingin berubah demi kamu, untuk memperjuangkan kamu. Tapi kalau aku lihat kayaknya butuh waktu, karena di sini dia masih memiliki suatu ketakutan akan sebuah keintiman, tapi dia juga nggak mau berpisah dengan kamu di sini. Gimana dong ya? Jadi kalau aku lihat ya, ada keinginan dari dia untuk berubah, tapi nampaknya nggak bisa cepat-cepat gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Gemini, Capricorn, dan Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini aku punya shio-nya, bisa jadi shio kamu, bisa jadi shio dia, kalian situasikan aja. Ada shio ayam, shio kerbau, shio anjing, kemudian shio ular, shio babi, shio kambing, dan shio macan. Kemudian bulannya di sini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya, situasikan aja. Ada Juli, Oktober, September, Agustus, Mei, Februari, November, Juni. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini atau ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijak saja. Ada JQT, YVPG, BURI, AFOC, HE, SNK, dan M. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua. Dan bye-bye.